Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Setelah hilang kontak atau dinyatakan submiss pada Rabu 21 April lalu, kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam atau subsang di kedalaman 850 meter. Kepastian itu disampaikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kasal Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu 24 April kemarin. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, edisi hari ini Senin 26 Februari 2021. 26 April maksud kami 2021 dengan tema Duka Nanggala, Duka Kita. Bersama saya Leonard Samosir dan kami juga mengundang partisipasi Anda melalui sambungan interaktif di 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, ya. Kita dalam kondisi duka, Ya. karena memang kita belum melihat pasti, tapi berdasarkan informasi terakhir kelihatannya sangat kecil kemungkinan untuk para prajurit kita masih bisa selamat. Tapi sebelum kita bahas mengenai bagaimana Nanggala ini merupakan duka kita juga, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini dari halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan pemudik ini, Mas Kohar. Ya. Kendaraan pemudik diminta putar balik. Ketika saya membaca berita ini, saya berpikir bagaimana membedakan orang-orang yang mudik dan orang-orang yang tidak mudik. Karena di dalam perjalanan kan bisa saja ketika misalnya orang yang tinggal di Jakarta atau bekerja di Jakarta, tinggal di Bogor, itu kan seperti mudik seperti itu. Bagaimana, Mas Kohar? Ya, paling tidak kan ada dua komponen. Yang pertama, hasil rapid antigen yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan negatif, harus bawa itu. Oke. Lalu kedua, ada surat yang menyatakan bahwa dia memang sedang tidak mudik dalam perjalanan itu, sedang tugas. Oh, jadi harus ada surat ya? Iya, atau sedang ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit atau ada yang kematian dan seterusnya. Jadi untuk hal-hal seperti itu diteliti secara acak di lapangan, maka petugas selalu melakukan, pasti ada yang lolos 1-2, tetapi paling tidak pengalaman tahun lalu karena banyak yang menggunakan jalan tikus, itulah kenapa sekarang yang terjadi kan banyak penyekatan-penyekatan. Dan kenapa, Leo? Yang paling penting adalah bahwa kita tidak ingin negara ini sama lengah seperti kayak India. Ya, India sangat mengerikan sekarang ya. Sangat mengerikan. 24 jam terakhir mereka ada 354.000 kasus baru dengan 2.800 lebih meninggal dunia hanya dalam 24 jam. Itu kan dipicu karena kelengahan dan kita tentu tidak ingin seperti itu. Baik, kita harapkan juga bagi saudara-saudara kita yang ya memang berat mungkin untuk tidak mudik, tapi ya demi keselamatan, demi kesehatan juga orang tua yang dikunjungi rencananya. Betul. Itu ya kita harus ambil. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kali ini dari halaman 3, halaman di dalam di harian Anda. Ini berita duka juga ini, Mas Kohar. Jenazah Kepala BIN daerah Kabinda Papua dievakuasi ke Jakarta. Kabindanya gugur, Mas, atau bagaimana? Ya, ditembak oleh kelompok kriminal ya. Kelompok orang kriminal di sebuah desa, Brigjen TNI I Gusti Putudani ya, yang sedang melakukan kegiatan seperti biasa, seperti hari-hari biasa, dengan dikawal oleh 5 orang ya, dengan menggunakan sepeda motor gitu kan. Lalu pas sampai di desa itu dia ditembak dan akhirnya meninggal. Nah, ini adalah untuk kesekian kalinya bagaimana mereka kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok kriminal ini dengan mudahnya, dengan gampangnya melakukan teror. Sebelumnya terhadap anak SMA, lalu sekarang dengan seorang jenderal, terhadap seorang jenderal. Maka seperti yang sudah pernah kita bahas di forum ini juga adalah bahwa harus ada tindakan yang sangat tegas, terukur, wujud bahwa negara hadir di Papua, memberikan rasa aman kepada siapapun, itu harus ada. Jadi
berbagai kegiatan masyarakat harus dilindungi, masyarakat harus mendapatkan kembali rasa aman. Jangan biarkan kelompok-kelompok seperti ini, tetapi tentu saja untuk hal-hal lain jangan sampai pula kemudian terjebak. Nah, kalau ada oknum-oknum di TNI atau di polisi yang diduga terlibat dalam memasok senjata dan seterusnya, tegas. Langsung ditindak tegas. Gitu. Baik. Kita harapkan ini kejadian terakhir tentunya, karena kalau kemudian KKB ini terus bisa bertindak leluasa, terus terang saya jadi khawatir bagaimana sebetulnya negara menangani ini, Mas Kohar. Ya, negara harus hadir, betul-betul hadir dan dibuktikan kehadirannya itu dengan memberikan rasa aman. Baik, kehadiran negara ini juga mengantarkan kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 3. Berita ini perlu audit pemeliharaan Nanggala 402. Dikatakan bahwa kapal selam ini dalam kondisi baik untuk bertugas, tetapi ada kejadian ini tentunya ada penyebabnya. Bagaimana Mas Kohar? Ya, audit akan menjelaskan sebetulnya apakah kapal Nanggala 402 ini masih layak atau tidak. Jadi layak di sini kan bukan hanya ketika dia sedang melaut gitu ya, sedang berada di laut. Tetapi layak di sini juga termasuk diantaranya adalah lifetime. Umurnya. Kapal ini kan pernah di overhaul gitu kan, dibongkar gitu ya, dibongkar di Korea Selatan pada tahun 2012. Betul. Nah, setelah itu juga kapal ini kan memang kapal ini punya sejarah yang panjang dalam mempertahankan negara ini, termasuk diantaranya adalah dalam kasus Ambalat. Betul. Ketika itu. Nah, tetapi paling tidak sekarang harus ada keberanian dari kita untuk secara jujur mengakui bahwa alutsista yang memang sudah berumur itu harus diremajakan, tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa, menyangkut nyawa prajurit, menyangkut banyak hal yang terkait dengan alutsista kita gitu loh. Ya, itu sejalan dengan editorial hari ini, pemirsa dan Mas Kohar, Duka Nanggala Duka Kita, karena bangsa yang besar tentunya adalah bangsa yang belajar dari pengalaman. Walaupun itu pengalaman pahit sekalipun seperti saat ini. Kalau begitu, apa pesan yang mau disampaikan editorial ini, Mas Kohar? Ya, yang pertama kita berduka. Kita berduka karena 53 prajurit telah gugur di kedalaman 800 meter lebih. Dan ini adalah sebuah tragedi. Kita menyampaikan duka yang mendalam, dan kepada keluarga kita bersimpati, kita berempati. Semoga keluarga ikhlas menerima ini. Dan kepada negara juga harus memperhatikan semuanya, termasuk juga proses pencarian jenazah harus diupayakan semaksimal mungkin supaya mereka bisa diperlakukan seperti selayaknya. Gitu. Jadi apa yang menjadi tugas negara tunaikan, dan paling tidak melalui forum ini tentu saja berkali-kali kita katakan untuk kesekian kalinya kita harus berduka, kita harus prihatin. Mestinya hal-hal seperti ini tidak terjadi, tetapi karena ini sudah terjadi maka ya tentu kita harus melakukan evaluasi. Betul. Gitu, evaluasi termasuk evaluasi besar-besaran, termasuk tadi audit, pemeriksaan semua kapal selam kita. Kita punya 5 kapal selam. Satu yang namanya Cakra juga sudah berusia cukup lama dan sudah pernah juga direparasi gitu, di Korea Selatan di tahun 2006. Maka semua harus dilihat, bukan hanya kapal selamnya tapi juga alutsista yang lain. Proyek-proyek untuk mendatangkan alutsista harus betul-betul transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Itu kita akan bahas, Mas Kohar, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 26 April 2021, Duka Nanggala Duka Kita. Duka Nanggala Duka Kita.
Kabar yang sangat tidak kita harapkan itu datang juga setelah hilang kontak atau submiss pada Sabtu 21 April lalu. Kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam atau subsang di kedalaman 850 meter. Kepastian bahwa KRI Nanggala 402 tenggelam disampaikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kasal Laksamana Yudo Margono dalam konferensi pers di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu 24 April lalu. Juga diumumkan status KRI Nanggala 402 sebagai on eternal patrol atau istilahnya tugas selamanya tidak kembali lagi. Kepastian itu didukung dengan bukti-bukti otentik berupa temuan benda-benda yang diyakini bagian dari Nanggala. Sebut saja peralatan solat milik awak kapal, busa penahan panas, komponen peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, oli untuk melumasi periskop, dan solar. Penemuan benda-benda itu memang bisa membuat spekulasi tentang nasib KRI Nanggala 402 mulai mendapat jawaban. Sayangnya, jawaban yang kita dapat berupa keprihatinan dan kesedihan. Kita prihatin, sangat prihatin, karena KRI 402 tenggelam. Kita sedih, sangat sedih, apalagi setelah Panglima TNI mengumumkan kemarin bahwa sebanyak 53 prajurit yang mengawaki kapal itu dipastikan gugur. Awalnya kita amat berharap para awak KRI Nanggala 402 dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. Namun takdir berbicara lain. Mereka, para prajurit terhebat itu, meninggal dalam tugas mulianya mengamankan samudra, mengawal NKRI. Rasa hormat setinggi-tingginya kita alamatkan kepada mereka. Mereka, para awak KRI Nanggala 402 adalah patriot-patriot sejati. Mereka adalah putra-putra terbaik yang pernah dilahirkan dan dimiliki bangsa ini. Mereka adalah manusia-manusia istimewa yang tak kenal lelah untuk mendharma baktikan diri, menjaga kedaulatan negara. Kita berduka atas tragedi yang menimpa KRI Nanggala 402. Namun, kita juga bangga, teramat bangga dengan patriotisme tanpa batas yang ditunjukkan ke 53 awaknya. Kepada keluarga awak KRI Nanggala 402, kita menyampaikan rasa empati dan duka mendalam. Kita ikut merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Tapi percayalah, pengorbanan para awak kapal tidak akan sia-sia. Cara terbaik untuk menghormati para awak KRI Nanggala 402 adalah segera menemukan dan mengevakuasi mereka. Sebagai pelaut, terbaring abadi bersama kapal yang diawaki memang sebuah kehormatan. Tetapi melepas dan mengebumikan mereka dengan cara dan di tempat terhormat jelas lebih mulia. Karena itu, sangatlah tepat tekad yang ditujukan TNI untuk terus mengerahkan segala kekuatan dalam melakukan pencarian. Tak lupa kita berterima kasih kepada institusi-institusi lain termasuk beberapa negara sahabat yang membantu proses pencarian. Pencarian dan evakuasi KRI Nanggala 402 tak sekadar upaya untuk mendapatkan kepastian. Lebih dari itu, ia adalah misi kemanusiaan terhadap manusia-manusia istimewa. Cara terbaik lainnya untuk menghormati para awak KRI Nanggala 402 adalah memastikan tragedi itu tak lagi terjadi. Karena itu, investigasi mesti dilakukan nanti. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa mendapatkan pijakan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan atau alutsista juga menjadi kemestian yang mesti secepatnya dilakukan. Harus diakui, usia KRI Nanggala 402 sudah sangat tua. Sudah lebih dari 40 tahun yang seharusnya tak dipaksakan lagi untuk beroperasi. Alutsista yang telah rentah tak cuma tak lagi ampuh, tetapi juga menyimpan potensi mematikan bagi awaknya. Alutsista semacam itu harus selekasnya diremajakan agar kekuatan pertahanan kita benar-benar prima. Para prajurit yang mengoperasikannya pun aman dari bahaya. Duka Nanggala 402 adalah duka kita, duka seluruh rakyat Indonesia. Negara harus memastikan jangan ada lagi duka-duka berikutnya.
Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, di hari pertama, hari kedua, sejak terdengar kabar bahwa Nanggala hilang kontak, kita semua, juga saya, masih memelihara harapan bahwa masih bisa ditemukan dan dalam kondisi hidup, Mas. Tetapi dengan pernyataan resmi dari Panglima TNI, mengatakan bahwa kapal ini Sapsang, bahkan dikatakan juga on eternal patrol, berarti 53 orang yang ada di dalamnya gugur. Apa yang bisa kita bantu supaya kemudian khususnya keluarga para patriot kita ini bisa diringankan dari kesedihannya? Ya, paling tidak begini, apa yang dilakukan oleh para pejuang, para prajurit yang gugur itu adalah tugas suci. Dia adalah tugas mulia. Sebuah tugas mulia, tugas negara, kemudian mereka gugur, itu kalau di dalam agama, di dalam Islam, itu syahid mereka. Syahid, dan syahid itu tempat yang sangat mulia, itu adalah surga di sisi Tuhan. Jadi apa yang terjadi kepada 53 prajurit ini adalah syahid. Kenapa? Karena mereka sedang berjuang melakukan tugas negara, mempertahankan teritori negara. Dan para ulama sepakat, ya, ulama Indonesia dimanapun sepakat bahwa hubul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta negara itu adalah bagian dari iman. Dan itu yang kemudian merasuk dalam diri para 53 prajurit ini yang tetap menjalankan tugas dalam kondisi apapun, dengan risiko apapun, bukan risiko yang tidak diketahui. Risiko yang diketahui karena usia kapal juga sudah diketahui kan, tetapi semaksimal mungkin upaya sudah dilakukan, persiapan juga sudah dilakukan, tetapi takdir berkata lain. Kenapa kemudian waktu awal-awal belum ada statement bahwa ini Sapsang? Karena memang belum ditemukan bukti-bukti yang kuat mengarah ke situ. Itulah kenapa ada harapan yang masih bisa diapungkan dari proses pencarian. Tetapi ketika ditemukan serpihan, ditemukan kemudi, ditemukan baju pelampung, dan ditemukan beberapa pecahan-pecahan yang merupakan khas dari kapal selam Nanggala 402 ini, maka dari situ kemudian disimpulkan bahwa kapal ini memang sudah tenggelam. Dan 53 prajurit yang ada di dalamnya, awak di dalamnya adalah dia sudah dipastikan gugur oleh Panglima TNI. Jadi kita berduka, kita seluruh bangsa ini berduka. Bahkan ada ajakan, ada anjuran untuk mengibarkan bendera setengah tiang di kantor-kantor di ini pemerintahan, ini bagian dari empati kita. Maka itu adalah langkah terbaik. Tetapi yang tidak kalah yang harus dilakukan lagi oleh negara adalah tadi memastikan bahwa jenazah yang sangat mungkin bisa diangkat, harus diangkat, dicari semaksimal mungkin, lalu kemudian diperlakukan dengan cara yang layak, dan keluarga yang ditinggalkan juga harus mendapatkan kompensasi atau santunan lah dari negara, termasuk anak-anak yang mungkin masih sedang dalam pendidikan, harus dibiayai oleh negara dengan sampai pada level sarjana mungkin, atau bahkan kalau ada yang ingin meneruskan profesi dari orang tuanya, ya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ini adalah bentuk penghargaan negara terhadap para prajurit yang gagah berani, yang akhirnya kemarin dinyatakan gugur. Dengan segala simpati bagi keluarga para pahlawan kita ini, Mas Kohar, para patriot kita ini. Tetapi ketika bicara soal evakuasi kapal selam yang tenggelam, menurut beberapa pengalaman di negara-negara lain, bukan perkara yang mudah. Dan apalagi kita mengetahui temuan awal mengatakan bahwa KRI 402 Nanggala ada di kedalaman lebih dari 800 meter, yang sebetulnya sangat sulit bahkan untuk kapal-kapal canggih ataupun
peralatan canggih seperti ROV dari KRI Regal dan dari negara sahabat MV Swift juga harusnya tidak mudah. Nah, apakah itu akan terus kita lakukan untuk mengevakuasi kapal itu, atau memang kita prioritaskan untuk mengevakuasi jenazah dari para prajurit kita? Prioritas pertama adalah jenazah, karena itu bentuk dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara. Jenazah, mengurus, ini kan proses-proses yang terkait dengan kemanusiaan. Hal-hal yang terkait dengan manusia dan kemanusiaan harus didahulukan. Ini kepentingan paling awal. Baru kemudian setelah itu berpikir tentang bagaimana kapal ini, bagaimana investigasi dilakukan, termasuk bagaimana proses audit dilakukan. Itu baru kemudian. Tetapi yang paling utama sekarang adalah pertama lakukan evakuasi, pencarian jenazah. Kemudian yang kedua berikan rasa tenang kepada keluarga, berikan respect kepada mereka, empati terhadap mereka. Ya tentu saja memang tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan materi. Tetapi paling tidak kita memberikan apresiasi yang tinggi, setinggi-tingginya kepada para prajurit ini. Dan meringankan keluarganya. Dan meringankan beban keluarganya, baik secara psikologis maupun meringankan tanggungan-tanggungan yang harus mereka lakukan untuk pendidikan anaknya atau urusan-urusan yang terkait dengan hak-hak dasar mestinya dibereskan. Baik, kita nanti akan membicarakan bagaimana kemudian setelah ini agar kita pasti juga, Mas Kohar, khususnya dengan kapal selam yang lain, dengan alutsista yang lain, bahwa memang prajurit-prajurit kita walaupun tahu ada risiko, tetapi kita juga bantu meminimalkan. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Abdul Qahar, sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas, kita dengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan duka Nanggala yang juga adalah duka kita. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana Pak duka Nanggala, duka kita? Silakan Pak Ondo, pendapat Anda. Iya. Kita turut berduka sangat mendalam. Saya sebagai orang awam soal kapal selam bertanya, mengapa bisa terjadi sapsang? Kemudian apakah tidak ada early warning system? Apakah ini human error atau machine error? Mengapa para ABK tidak sempat buka pintu dan keluar? Apakah meledak dan lain-lain? Oleh karena itu penyidikannya harus terbuka agar tidak ada negative thinking dari masyarakat yang mengatakan bahwa ini tidak memperhatikan maintenance, begitu. Kemudian saya bersaran ini kepada Panglima, bagaimana kejadian ini tidak membuat rakyat takut menjadi pasukan kapal selam, karena orang jadi takut nanti nggak ada yang mau. Kemudian saran yang berikutnya, dari kejadian ini mungkin bisa dibuat suatu tugu Manggala 402 atau Museum Manggala 402 atau Taman Manggala 402 untuk bahan penghormatan atau peringatan. Yang terakhir, kalau bisa anak-anak korban yang sudah berkeluarga itu biaya pendidikannya digratiskan sampai mereka ke jenjang perguruan tinggi. Demikian, Bung Leonard. Baik, terima kasih untuk pendapat dan usulan dari Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo dan Bung Kohar. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Pertama-tama kita turut berduka yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini, di mana prajurit-prajurit anak bangsa yang terbaik, mereka mengorbankan diri, berkorban demi negara dan bangsa. Maka negara dan bangsa harus memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka. Yang kedua, marilah pejabat tinggi kita, pemerintah kita, pikirkanlah anggaran yang prioritaskanlah anggaran yang
sebaik-baiknya untuk alutsista kita. Ya. Karena kita sudah berpengalaman dalam hal ini, bukan sekali, sekarang sudah kapal selam. Sebelumnya itu selalu pesawat-pesawat UMA, helikopter yang jatuh. Itu tanda-tanda apa? Bahwa alutsista kita ini sudah yang tua, ya sudah terlalu lama, itu tidak layak lagi dipakai. Ya, jadi kita anggarkan yang sungguh-sungguh. Kemudian anggaran ini jangan disunat, jangan ada terjadi bocoran, jangan dikorupsi. Ini karena anak bangsa yang terbaik banyak yang sudah meninggal. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus adakan pertobatan nasional. Kenapa? Kita lihat bencana demi bencana terjadi terus di Indonesia. Bencana longsor, bencana bandang, dan lain-lainnya. Perlu ada pertobatan nasional. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Silambi di Tangerang, Banten. Pak Silambi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Silambi. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, terima kasih. Duka yang dalam, kita patut mengingatkan bahwa mereka telah gugur untuk bangsa. Harap keluarganya diberikan penghargaan secara moral, psikologis, dan material terhadap anak-anaknya juga seperti yang dikatakan tadi Pak pembicara sebelumnya. Kedua, kita menghargai akan upaya ABRI yang telah berupaya secara tinggi, walaupun memang itulah takdir kita terjata. Menghargai juga negara-negara tanpa melihat ras, agama, sehingga mereka mau dengan sukarela membantu dengan cepat. Yang ketiga, agar tidak terjadi hal-hal serupa ini di masa depan, harus memperhatikan tentang auditing, operasi, maintenance daripada alutsista yang dipunyai oleh ABRI, terutama Angkatan Laut, yang mempunyai risiko yang begitu tinggi. Semakin tua alutsista ini, semakin tinggi juga maintenance yang harus dilakukan. Semakin sering harus dicek. Antara lain misalnya, itu perlu non-destructive test, misalnya X-ray bagi bagian-bagian plat, supaya kelihatan bahwa ini memang masih kuat. Demikian juga dengan peralatan-peralatan yang terkait. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Silambi di Tangerang, Banten. Selamat pagi. Di belakang Pak Silambi masih ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda Pak. Pribadi mengucapkan belasungkawa kepada semua 53 orang yang telah mendahului kita itu yang dikatakan oleh Pak Panglima sudah gugur. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu sabar dan sabar. Semua organisasi Islam menyatakan bahwa 53 itu matinya mati syahid, Pak Leo. Iya Pak. Yang terpenting itu 53 ini tugas untuk negara. Untuk mengamankan negara ini nomor satu. Tentu pengorbanan 53 ini saya berharap negara hadir untuk keluarganya. Hadir itu dalam arti satu, kalau anak-anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan belum punya rumah, alangkah baiknya dia punya rumah sendiri. Yang kedua, kalau keluarganya itu ada yang sekolah atau kuliah dan sebagainya, negara itu hadir untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Bagi saya, dia ini tugas untuk negara, tentu negara hadir untuk anak-anaknya dan dia berkorban untuk negara sampai meninggal dunia. Saya kira itu harapan saya yang paling dalam, negara hadir pada hari ini untuk keluarga dan istri dan anak-anaknya. Terima kasih Pak Leo dan Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak. Semua pemirsa mengatakan duka Mas Kohar, tapi ada beberapa yang dimintakan khusus seperti Pak Ondo tadi minta investigasi lebih jelas supaya banyak pertanyaan yang kemudian kita bisa tahu dan lalu
ada usulan untuk memberikan monumen atau semacam penghargaan seperti itu. Beberapa penelpon lain juga mengatakan keluarga ini harus diperhatikan, anak-anaknya harus diberikan santunan. Tapi pertanyaan saya, Mas Kohar, aturan negara terkait dengan keluarga dari prajurit yang gugur seperti 53 orang putra terbaik di Nanggala ini seperti apa? Ya, dia diperlakukan seperti aturan pada pahlawan. Nah, aturan terhadap pahlawan itu bagaimana? Terhadap pahlawan itu ya istrinya, anaknya, bahkan cucunya itu masih mendapatkan kesempatan, ada hak dari negara yang diberikan kepada mereka. Keluarga veteran misalnya, mereka masih berhak untuk menerima itu. Nah, maka hal yang sama itu perlu diperlakukan juga kepada para pahlawan era kini ini, 53 prajurit yang gugur karena menjalankan tugas. Nah, itu yang paling utama. Lalu kemudian tadi usulan tentang monumen dan seterusnya. Itu ya bagi sebagian bangsa kita monumen itu penting untuk mengingat. Betul. Untuk mengingat bahwa ada peristiwa tragedi yang pernah terjadi. Supaya tidak mudah terlupakan ya. Betul, tidak pernah terlupakan. Dan ada sebuah kalimat bijak gitu. Wakafa bil mauti wa'idho. Dan cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Artinya beberapa korban, beberapa gugurnya prajurit itu cukup memberikan nasihat kepada siapa? Kepada yang hidup. Kepada yang hidup agar melakukan berbagai langkah-langkah. Tadi disebutkan ada permintaan investigasi, audit terhadap maintenance, lalu bahkan proses pembelian alutsista agar terbuka dan akuntabel. Ya, itu nanti setelah urusan dengan jenazah para prajurit ini dituntaskan, lalu urusan dengan keluarganya juga dituntaskan, maka pada titik itu kita mulai penyelidikan secara terbuka dengan tujuan agar hal-hal semacam ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Ini penting karena misalnya menyangkut tentang usia kapal. Usia kapal menurut beberapa literatur tentang kapal selam itu kelelahan dari komponen kapal itu umurnya itu 29 tahun. Artinya kalau di atas itu maka ya hampir pasti akan ada selalu beberapa kelemahan-kelemahan. Semakin rentan ya. Semakin rentan untuk semakin berisiko untuk dipaksakan dia tetap menjalankan kegiatan-kegiatan. Nah, bahkan ada yang menyebut 25, tetapi katakanlah secara umum ada yang didesain rata-rata usianya adalah 29 tahun. Nah, kalau sampai 40 tahun maka ya sudah pasti itu melampaui, jauh melampaui gitu. Nah, kalau bicara soal santunan, Mas Kohar, itu nanti yang saya tidak tahu apakah wajib ataukah memang selayaknya. Yang memberikan itu negara lewat siapa? Apakah lewat TNI ataukah lewat? Maksud saya begini, anggarannya ada atau tidak? Oh, harus ada. Harus ada. Ini kan untuk sebuah katakanlah misalnya pendidikan, asuransi dan seterusnya kan mereka pasti sudah punya. Termasuk usulan tadi tempat tinggal karena kebanyakan kan mungkin masih tinggal di mes tentara begitu ya. Bahkan ada yang baru punya bayi 17 hari usianya. Sertu Rahman itu masih meninggalkan bayi, ada bayi berusia 17 hari. Jadi apa yang mereka lakukan itu pengorbanan luar biasa. Maka ganjaran berupa katakanlah rumah, pendidikan itu nilainya tidak seberapa bila dibandingkan dengan pengorbanan mereka. Karena itu secara etik sebuah negara yang beradab, ada atau tidak ada aturan, maka dia punya kewajiban untuk menjalankan penyelamatan kemanusiaan, penyelamatan manusia. Siapa manusia yang ditinggalkan? Pendidikannya, tempat tinggalnya, kan? Masa depannya. Harus semua di-cover oleh negara, mengingat mereka sudah berkorban. Itu kan sama kayak seperti yang saya katakan tadi, veteran-veteran perang di beberapa negara, di belahan negara manapun, mereka mendapatkan tidak sekadar medali dan apresiasi sebagai warga terhormat, tetapi mereka juga diperlakukan secara sangat-sangat layak. Soal audit atau pemeriksaan tadi sempat kalau tidak salah Pak Ondo atau Pak Ramadan mengatakan ini harus dipastikan penyebabnya apa
supaya kemudian ada kepastian dan tadi dikatakan jangan sampai ada yang takut untuk menjadi awak kapal selam karena kalau kemudian ya saya yakin TNI prajurit-prajurit pasti siap menjalankan perintah apapun kondisinya apapun resikonya. Tapi kita sebagai warga bangsa kan tidak mau kalau kemudian ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa mungkin cegah, mungkin ya, karena Tuhan berkata lain, tapi kita tidak melakukan upaya maksimal untuk itu, Mas Kohar. Ya, selama kita masih manusia, maka rasa takut itu wajar. Rasa takut itu menjadi sesuatu yang ada di dalam DNA kita sebagai manusia, manusiawi sekali. Karena itu, apalagi setelah ada peristiwa semacam ini, tetapi ini menjadi warning lah bagi negara. Bagaimana mempersiapkan sebuah alat pertahanan yang sangat krusial, itu ternyata bukan perkara yang mudah. Sama sekali bukan perkara yang mudah. Karena itu dia harus diteliti dengan seteliti-telitinya. Dia harus diberikan perhatian yang sangat fokus, sangat luas. Peran-peran para pemangku kebijakan, para pemangku kepentingan itu tidak boleh sambil lalu, atau katakanlah tidak boleh asal ya sudah kita sudah mencapai target. Target misalnya tahun ini pengadaan kapal selam sampai jumlah 10 misalnya. Apapun kondisinya begitu ya. Apapun kondisinya ya 10 harus ada, jangan sampai seperti itu. Karena itu keselamatan itu adalah hukum utama. Hukum utama itu adalah keselamatan manusia. Dan termasuk juga di alutsista keselamatan para prajurit. TNI ini. Apakah mereka itu tetap tidak akan pernah membantah perintah dan tidak memiliki rasa takut dengan risiko apapun, maka itu tidak boleh menjadi penghalang atau tidak boleh menjadi alasan bagi siapapun pemangku kepentingan untuk lengah. Baik, kita harus jeda dahulu Mas Kohar dan nanti akan kita lanjutkan selepas jeda. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Kohar. Apa yang kita bisa bantu, kita dorong terus supaya kemudian apa yang harusnya diterima oleh keluarga dari 53 prajurit yang gugur di KRI Nanggala 402 ini benar-benar mereka akan terima, Mas. Karena jujur saya agak khawatir kalau nanti ketika pemberitaan sudah berkurang, jangan-jangan ada yang terlupa untuk memberikan apa yang menjadi hak dari keluarga ini. Ya, ada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, PMK. Ada Menteri Sosial, ada Menteri Pertahanan yang langsung mengurusi soal itu, anggaran tentang pertahanan kita. Ada juga Tentara Nasional Indonesia, TNI. Jadi ada Angkatan Laut. Jadi semua institusi ini, mereka adalah pemangku kepentingan. Mereka bisa memastikan, bukan perkara sulit untuk memastikan bahwa 53 prajurit ini dan keluarganya mendapatkan hak-hak mereka. Bahkan mendapatkan hal yang lebih dari negara. Dan semua masyarakat pasti akan setuju dengan itu. Anggaran bukan perkara yang susah. Birokrasi tidak perlu dipersulit. Karena untuk mengurus surat dan seterusnya yang pasti ketika dinyatakan gugur dan dinyatakan sudah gugur oleh Panglima TNI yang pihak yang memiliki otoritas untuk menyatakan itu, maka seketika itu juga harus langsung disiapkan proses segalanya. Langsung berjalan ya? Betul, proses langsung berjalan. Pertama evakuasi jenazah, kedua pengurusan jenazah, ketiga santunan untuk keluarga, dan keempat ya tentang masa depan keluarga yang ditinggalkan. Ingat bahwa pengorbanan yang mereka lakukan itu luar biasa. Apa yang mereka hadapi bukan perkara yang kecil, risikonya luar biasa. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Dilihat dari berbagai macam perbincangan sebelumnya kan mereka tahu bahwa ada beberapa risiko-risiko. Tetapi ketika hendak berangkat dan kemudian dipastikan bahwa itu safety secara saat itu, maka mereka akhirnya bisa tenang jalan. Tetapi kemudian ketika takdir mengatakan lain, ya tentu kita harus
menerima ini sebagai bagian dari takdir. Tetapi setelah itu apa? Yang tadi saya katakan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Maka selanjutnya adalah tadi itu proses-proses penyelidikan, audit, investigasi, termasuk usia, bahkan mungkin kondisi ketika kapal itu mau menjelang mau berangkat, apakah betul bahwa saat itu betul-betul aman atau aman yang baru relatif standar. Ya, semua harus jelas, semua harus dijelaskan dan tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Ya, kalau memang ada sesuatu yang salah ya segera perbaiki. Supaya apa? Ke depan kita masih harus menghadapi berbagai macam tantangan. Betul. Apalagi laut kita ini sangat-sangat luas. 2/3 wilayah kita laut. 2/3 wilayah kita laut hanya di cover oleh 5 kapal selam. Itu pun yang sekarang tinggal 4. Setelah Nanggala. Yang terakhir adalah tahun lalu ketika ada kapal buatan dirakit di dalam negeri, sudah diserahkan dengan berbagai macam spesifikasinya yang mudah-mudahan ini mampu menggantikan lah posisi-posisi yang saat ini sudah ditinggalkan oleh Nanggala 402 ini. Jadi kita punya banyak pekerjaan, kita berduka, hari ini kita berduka, kita berempati kepada keluarga, kita berdoa supaya para prajurit ini betul-betul mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisinya, dilapangkan jalannya. Mereka benar-benar dalam kondisi syahid, meninggal dengan posisi yang sangat mulia. Lalu santunan keluarga harus dipastikan, tetapi setelah itu kita juga harus melihat bahwa evaluasi, memastikan hal serupa tidak terjadi lagi. Betul, itu harus betul-betul dilakukan. Audit, lalu kemudian juga perbaikan-perbaikan kalau memang banyak yang harus diperbaiki. Itu akan kita lakukan sama-sama. Mas Abdul Qahar, terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, duka Nanggala 402 adalah duka kita, duka seluruh rakyat Indonesia. Negara harus memastikan jangan ada lagi duka berikutnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV